Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Suci Permana. Saya kuliah di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Sekarang saya semester 4, jurusan saya Ilmu Hukum. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan tentang sejarah hak asasi manusia yang ada di Indonesia dari zaman sebelum merdeka dan setelah merdeka. Semoga apa yang saya telah jelaskan nanti bisa bermanfaat bagi kalian semua yang telah mendengarkan dan terutama bagi saya. Semoga wawasan-wawasan yang telah saya sampaikan bisa membuat teman-teman yang mendengarkan juga menjadi tahu hak asasi manusia pada diri kita sendiri dan pada diri orang lain. Selamat mendengarkan. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri kita sendiri. Dari kita lahir sampai seumur hidup pun tetap melekat pada diri kita sendiri. Dan itu tidak dapat digugat oleh siapapun. Sebagai warga negara yang baik, kita mesti menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa membedakan keturunan, status, golongan, jabatan, dan lain sebagainya. Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar tentang hak asasi manusia seperti Komnas HAM. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan atau tuntas sehingga diharapkan perkembangan hak asasi manusia yang ada di Indonesia dapat terwujud ke arah yang bisa lebih baik. Seperti ada beberapa pasal dan ayat yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah ini dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 yaitu berbunyi kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat atau pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Lalu berikutnya ada pasal 30 ayat 1 yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Pasal 31 ayat 1 yaitu berbunyi tentang tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Berkembang ide penuangan hak asasi manusia dalam produk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakui dan memuat berbagai prinsip HAM yang baik yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Badan Tubuh pada pasal 27 sampai pasal 34. Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Secara garis besar, Profesor Bagir Manan pada bukunya Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia pada 2001 membagi perkembangan HAM pemikiran HAM di Indonesia dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. Periode sebelum kemerdekaan itu pada tahun 1908 sampai 1945. Menurut Budi Utomo, dalam konteks pemikiran HAM, pemimpin Budi Utomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang dilakukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dalam surat kabar Geodesa. Bentuk pemikiran HAM Budi Utomo dalam bidang kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapatnya. Lalu Perhimpunan Indonesia lebih menitik beratkan yaitu pada hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Lalu Sarekat Islam juga menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi radikal atau rasial. Lalu berikutnya periode setelah kemerdekaan dari 1945 sampai sekarang. Lalu saya akan membaginya yaitu dari periode 1945 kemudian sampai dengan 1950. Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih pada hak untuk kemerdekaan, hak kebebasan, hak untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama pada parlemen. Pemikiran HAM yang mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam hukum dasar negara atau konstitusi, yaitu Undang-Undang 1945, komitmen terhadap HAM pada periode awal sebagaimana yang ditunjukkan dalam maklumat pemerintah pada tanggal 1 November 1945. Langkah selanjutnya memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik sebagaimana yang tertera pada maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Lalu ada periode 1950 sampai 1959, yaitu dalam Perjanjian Negara Indonesia dikenal sebagai sebutan demokrasi parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapat
tempat di kalangan elit politik, seperti dikemukakan oleh Profesor Bagirmanan. Pemikiran dan aktualisasi HAM pada periode ini memang mengalami pasang dan menikmati bulan madu. Kebebasan indikatornya menurut para ahli hukum tata negara ini ada 5 aspek. Yang pertama, semakin banyak tumbuh partai politik dengan beragam ideologinya masing-masing. Yang kedua, pers sebagai pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya. Yang ketiga, pemilihan umum sebagai pilar lain dan demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan dan demokratis. Yang keempat, parlemen atau dewan perwakilan rakyat, representasi dan kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif. Yang kelima, yang terakhir, wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan. Lalu berikutnya periode 1959 sampai 1966. Pada periode ini, sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Pada sistem ini, demokrasi terpimpin, kekuasaan berpusat pada dan berada di tangan presiden. Akibat dari sistem demokrasi tersebut, presiden melakukan tindak inkonstitusional baik pada tataran suprastruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur politik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasangan hak azazi manusia atau hak azazi masyarakat, yaitu hak sipil dan hak politik. Berikutnya pada periode 1966 sampai 1998, setelah terjadi peralihan pemerintah dari Soekarno ke Soeharto, ada semangat untuk penegakan HAM. Pada masa awal ini telah diadakan sebagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Selanjutnya, pada tahun 1968 diadakan seminar nasional hukum yang kedua yang merekomendasi perlunya hak uji material atau judicial review untuk dilakukan guna melindungi HAM. Lalu yang terakhir, periode 1998 sampai sekarang. Pengertian rezim pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM yang ada di Indonesia. Pada saat ini mulai dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintahan Orde Baru yang berlawanan dengan pemajuan dan pelindungan HAM. Selanjutnya dilakukan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia. Hasil dari pengajian tersebut menunjukkan bahwa norma dan ketentuan hukum nasional khususnya yang terkait dari penegakan HAM diadopsi dari hukum dan instrumen internasional dalam bidang HAM. Strategi penegakan HAM pada periode yang dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap status penentuan dan tahap penataan antar aturan secara konsisten. Pada tahap penentuan telah ditetapkan beberapa peraturan tentang hak asasi manusia seperti Konstitusi Negara atau Undang-Undang Dasar Negara 1945, ketetapan MPR atau TAP MPR, lalu Undang-Undang atau UU, lalu peraturan pemerintah dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Demikianlah penjelasan saya tentang sejarah hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan bagi yang telah melihat atau mendengarkan penjelasan saya bisa lebih memahami dan lebih mengerti sejarah hak asasi manusia yang ada pada zaman dulu dan pada zaman sekarang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.